Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sri Saksana. NIM saya 811419358. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kemarin saya buat, yaitu mengenai penerapan PTSL di Kota Semarang yang disusun oleh saya sendiri, Bayu Sri Saksana, dari Fakultas Hukum UNES Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelum memasuki ke dalam materi, mari kita telah dulu mengenai abstrak dalam jurnal yang saya buat. Oke, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau keseluruhan. Nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran yang diatur oleh Peraturan Menteri ATR Nomor 6/2018 PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dan meliputi semua objek pendaftaran tanah belum didaftarkan di dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya atau setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR atau ATR-BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sandang, pangan maupun papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Baik, terus masuk ke dalam pendahuluan. Jumlah tanah yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tanah semakin meningkat menjadikan tanah menjadi barang mewah yang keberadaan selalu dicari. Hal ini juga menjadikan tanah sebagai salah satu barang untuk mengukur status yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, manusia berbondong-bondong untuk memiliki tanah demi menunjang kebutuhannya. Salah satu dampak dari halnya munculnya sengketa yang dilakukan status kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah merupakan sebuah kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam hal pemindahan ataupun pembaruan dan pengakuan hak baru. Hal ini memberikan salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria untuk meletakkan dasar atas jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum, perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbukti serta akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Terus masuk ke dalam materi yaitu dengan manfaat dari apa yang bisa diberikan dalam PTSL sendiri dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan hak atas tanah masyarakat adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, pun dilakukan percepatan pendaftaran lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria perlu berdasarkan pendaftaran tanah secara menyeluruh lengkap di seluruh Indonesia. Kementerian ATR dan BPN mendorong agenda sertifikasi tanah ini sebagai bagian dari program reformasi agraria yang merupakan program nasional Kementerian ATR BPN. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembagian sertifikat tanah secara gratis melalui pendaftaran tanah sistem lengkap PTSL. Program ini ditujukan untuk menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan. Kemudian yang salah satu itu yaitu memasang tanda batas tanah atau patok. Yang kedua, menunjukkan batas bidang tanah yang dikuasai saat pengukuran. Yang ketiga, menandatangani gambar ukur. Kemudian apa itu asas kontraktur delimitasi? Adalah sebuah norma yang digunakan dalam pendaftaran tanah dengan mewajibkan harus memperolehkan penetapan pemeliharaan atas batas tanah secara kontradiktor atau
berdasarkan kesepakatan yang bertujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki. Kewajiban peserta PTSL secara yuridis adalah yang pertama, melampirkan fotokopi EKTP kartu keluarga. Yang kedua ada SPPT dan bukti lunas PBB tahun berjalan. Yang ketiga, alas hak atau bukti kepemilikan tanah, yaitu yang pertama ada letter D atau kutipan C, tanah hiasan, surat keterangan penguasaan tanah negara, yaitu bidang tanah yang fisiknya dapat dibubuhkan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan objek haknya belum memenuhi persyaratan tentu. Ada klaster keempat, yaitu bidang tanah yang objeknya sudah datar dan sudah berdasarkan hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik. Wajib dilakukan pemetaan ke dalam peta. Pasien hukum asal masyarakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan kepastian jaminan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Perlu dilakukan penyempatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia yang diamalkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Perlu dilaksanakan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan lengkap di seluruh Indonesia. Peraturan Undang-Undang Dasar Pokok Agraria Permen KPBPN Nomor 6 2015 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul penerapan PTSL di Kota Semarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat menjalankan aktivitas.